Ramadan Matsaba 1446 Hijriah bersama MTS Negeri 4 Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sholli ala wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa di bulan Ramadan setiap umat Islam menerima perintah untuk menjalankan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk menunaikan puasa sebagaimana yang sudah kami perintahkan kepada umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan dengan puasa yang dikerjakan kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, atas dasar perintah ini jelaslah bahwa orang yang mengaku beriman itu mempunyai kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh. Dalam hal ini sahabat kurma, secara umur sahabat kurma sudah memenuhi syarat untuk menunaikan ibadah wajib puasa di bulan Ramadan. Karena itu sebagai orang beriman yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja perintah puasa ini harus dijalankan dengan penuh ketaatan dan ketundukan. Jangan sampai sebagai siswa madrasah justru ketika mendapatkan perintah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan malah tidak dikerjakan secara baik. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, perlu dipahami juga bahwa di bulan Ramadan selain ibadah wajib puasa selama 1 bulan penuh, sebenarnya ada ibadah wajib lain yang harus dikerjakan. Tidak hanya saja dikerjakan di bulan Ramadan, tetapi di bulan lain pun harus dikerjakan. Bahkan ibadah wajib yang satu ini merupakan ibadah wajib keseharian. Karena itu ketika bulan Ramadan tiba, kita tidak hanya mengerjakan ibadah puasa saja, tetapi ibadah wajib yang satu, yaitu sholat 5 waktu, harus kita kerjakan. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena banyak di antara umat Islam yang ketika pada bulan Ramadan dia mengerjakan ibadah wajib puasa, tetapi justru ibadah sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Ini merupakan suatu kesia-siaan. Jadi jangan lupa ibadah puasa di bulan Ramadan itu wajib dikerjakan, tetapi sholat 5 waktu itu juga merupakan ibadah wajib yang harus dikerjakan. Ibadah puasa di bulan Ramadan itu akan berhenti atau selesai dikerjakan ketika bulan Ramadan selesai. Tetapi ibadah wajib sholat 5 waktu meskipun bulan Ramadan selesai itu tetap harus dikerjakan, karena itu merupakan kewajiban keseharian yang memang harus dikerjakan oleh umat Islam. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, dengan pemahaman seperti ini, insya Allah ketika bulan Ramadan tiba, sholat wajib tetap dikerjakan, ibadah puasa Ramadan juga dikerjakan. Saya ulang, jangan sebaliknya,
ibadah puasa di bulan Ramadan dikerjakan, tetapi sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Kedua-duanya harus dikerjakan. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa di bulan Ramadan selain ibadah wajib puasa, ada amaliyah-amaliyah lain yang juga bisa kita kerjakan. Amaliyah-amaliyah yang lain yang bisa kita kerjakan apabila itu kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibadah-ibadah sunnah itu akan menambah pundi-pundi pahala dan kebaikan kita di bulan Ramadan. Tetapi perlu dipahami juga bahwa selain ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan yang akan semakin memperbanyak amaliyah dan kebaikan yang akan kita dapatkan, ada juga hal-hal yang harus dijauhi, hal-hal yang harus ditinggalkan, hal-hal yang harus dihindarkan agar puasa kita di bulan Ramadan itu dapat nilai sempurna. Jangan sampai hal-hal yang justru seharusnya ditinggalkan itu malah kita kerjakan di bulan Ramadan ketika kita mengerjakan ibadah puasa. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, beberapa hal yang akan mengurangi nilai pahala kebaikan puasa kita adalah berkata-kata yang kotor, berkata-kata dusta, berkata-kata bohong, tidak jujur, dan sebagainya. Maka ketika kita sudah paham bahwa berkata dusta, berkata-kata yang jorok, berkata-kata yang kotor itu akan mengurangi nilai kebaikan dari puasa kita, maka sudah seharusnya itu harus kita hindarkan. Jangan jadikan kebiasaan berkata jorok, berkata kotor, berkata dusta. Itu akan mengurangi nilai kebaikan pahala kita selama kita menunaikan ibadah puasa. Demikian juga ketika ada kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku lain yang itu dilarang oleh agama, maka jangan dikerjakan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disindir oleh Rasulullah Muhammad SAW ketika kita mengerjakan puasa tetapi kita tidak mendapatkan kebaikan sedikit pun dari puasa yang kita kerjakan. Demikian juga kita harus berusaha menghindarkan perbuatan-perbuatan yang justru akan menghilangkan nilai kebaikan dari sholat yang kita kerjakan karena kita mengerjakan sesuatu yang dilarang. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa dhama wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa syahar. Banyak orang-orang yang mengerjakan puasa tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Begitu juga banyak orang-orang yang mengerjakan sholat tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan dari sholat yang dia kerjakan kecuali hanya lelah saja. Karena itu sahabat kurma yang dirahmati Allah, marilah ketika kita mengerjakan puasa, ketika kita mengerjakan sholat, lebih-lebih ketika kita mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, jangan kita sia-siakan ibadah yang kita kerjakan dengan hal-hal yang justru akan merusak amaliyah-amaliyah yang kita kerjakan. Marilah kita bersungguh-sungguh mengerjakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, tentu saja juga dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan ikhlas, berusaha kita kerjakan semaksimal mungkin dengan harapan kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda selama bulan Ramadan ini, sehingga setelah bulan puasa selesai kita betul-betul menjadi manusia yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yang disebutkan di akhir ayat tadi, yaitu la'alakum tattaqun. Orang-orang yang takwa, orang-orang yang mempunyai derajat yang unggul, yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan puasa dan berbagai amaliyah di bulan Ramadan ini secara maksimal, sehingga kita akan menjadi orang yang bertakwa. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.